Matangin. Dari mana? Ya, saya cari angin. Eh? Cari angin. Cari angin. Dari mana? Keluar dari cari angin. Oh, kamu keluar. Iya, cari angin. Tadi ada di Padepokan, sekarang kamu Ya, keluar. ada di sini. Keluar Gus cari angin. Di sana suntuk di Padepokan. Gimana? Banyak media saktinya si Raden Sawal. Gimana? Kamu ini apa? Keadaan kamu? Duduk aja lah, enggak ngobrolnya. Boleh, boleh. Sini aja, sini aja. Enak, nah ngobrolnya duduk aja. Keadaan Matangin gimana? Tangannya sama matanya? Ya, tangan saya ini udah dipulihkan sama Ustadz Raden Sawal. Tinggal mata. Mata saya ini ya terus terang aja saya mau minta pengobatan dengan Raden Sawal. Ya, berhubung saya di Padepokannya jenuh, suntuk, saya keluarlah cari angin, Gus. Oh, tadi berarti habis keluar. Ya. Saya juga tadi sebentar nganterin Mustika Bunda Ratu itu, cincin Bunda Ratu, dan juga liontin Cakra Prabu Siliwangi ke Raden Sawal. Tapi dia Raden Sawal juga sempat cerita sih Pak Ustadz itu tentang kamu. Cuma saya ini agak ragu juga. Emang benar ini kamu nih benar-benar tobat istiqomah? Ya, saya benar-benar tobat, insaf. Saya menyesal atas perbuatan saya yang sudah-sudah. Ya syukurlah. Ya. Karena terus terang aja, ya walaupun kamu sering jahatin saya ataupun sering buat onar kepada warga-warga, saya sedikit pun tidak ada dendam dengan kamu, Matangin. Ya, sama. Apalagi kalau kamu sekarang sungguh-sungguh ininya, tobatnya istiqomah. Alhamdulillah lah. Ya, saya mau tobat, insaf. Makanya saya mau sering saya diajak ke Padepokannya Raden Sawal. Iya. Di sana juga saya mau disuruh sholat pakai peci segala macam, saya turutin aja. Ya harus seperti itulah kita istiqomah. Dan suruh sholat malam, sholat tobat saya lakukan kan gitu. Ya. Iya. Jadi Gus Rip, gimana? Kamu antar kemana itu liontin Cakra Prabu Siliwangi dan cincin Bunda Ratu? Oh. Jadi gini Matangin ya, semua media-media milik Ustadz Raden Sawal itu termasuk obat-obatnya itu ya kayak semacam madu sakti, daun kelor, serbuk daun kelor, kulit kijang, terus tasbih 9 wali, dan juga minyak melati keraton, itu semua tanggung jawab saya. Oh iya, jadi apa boleh Gus saya membantu Agus nyusun media saktinya Ustadz Raden Sawal, kayak madu, kayak cincin, kayak liontin Prabu Siliwangi, dan cincin Bunda Ratu itu, yang lain-lain lah. Jadi Matangin ini pengen membantu saya juga, membantu Ustadz Raden Sawal. Ya, jadi kan gini ya, saya tuh semua media-media kan selalu saya yang pegang. Kadang saya selalu simpan, kalau Ustadz membutuhkan saya ambil gitu, dan juga packing sahabat-sahabat Raden Sawal yang memesan saya tuh. Tapi kalau untuk kamu membantu itu, kalau saya sih siap-siap aja, nggak apa-apa, cuman saya nggak berani kalau tanpa seizin Ustadz Raden Sawal. Kan saya hanya membantu, Gus Rip, membantu gimana? Taruh sana, taruh sini, saya tak bisa bantu. Iya. Apa kesibukan di Padepokan kayak media saktinya Ustadz Raden Sawal itu saya bantu kan begitu. Nah, kalau untuk itu Matangin saya agak ragu juga ya, karena kan kamu kan baru beberapa hari, jadi saya belum yakin gitu. Jadi kamu nih harus meyakinkan dulu. Loh, seperti itu. Kurang yakin gimana Gus Rip? Sedangkan saya ini kan sudah tobat, insaf, dan sudah saya paparkan kepada Ustadz. Saya sudah curahkan isi hati saya, menyesali perbuatan saya yang sudah-sudah. Nah, jadi saya udah mau tobat, insaf. Dan gini Gus Rip, ini kebenaran, Ustadz Raden Sawal tidak ada. Ya. Nah, jadi media-medianya Raden Sawal itu seperti ya liontin Prabu Siliwangi dan cincin Bunda Ratu itu, nah tasbih 9 wali,
kayak racikan daun kelor itu kan luar biasa dahsyatnya itu. Nah, kayak cincin Bunda Ratu itu, itu dahsyat betul itu, hebat itu. Nah, di samping itunya liontin Prabu Siliwangi itu untuk keselamatan itu. Wih, wasiatnya luar biasa, luar dalam itu. Iya. Nah, jadi gini Matangin, semua produk-produk dari Ustadz Raden Sawal itu emang sangat bermanfaat sekali untuk sahabat-sahabat yang menginginkan untuk pengobatan, untuk jaga diri juga, untuk menyembuhkan segala penyakit medis maupun non medis. Jadi semua media-media dari Raden Sawal itu sudah didoakan khusus. Kalau tiap hari Jumat itu sudah didoakan khusus, dirajam sama Pak Ustadz, ya. Didoakan. Jadi alhamdulillah semua media-media dari Ustadz Raden Sawal itu banyak sekali manfaatnya. Seperti itu. Makanya tidak sembarangan, makanya kan banyak yang menginginkan, kayak suatu contoh preman-preman. Waktu dulu kan kamu tahu sendiri, kayak kamu menginginkan sekali media-media dari Ustadz Raden Sawal itu. Nah, itulah yang obat-obatnya yang saya inginkan, Gus Rip. Jadi begini, jadi seperti liontin, cakra Prabu Siliwangi itu ya, kayak cincin Bunda Ratu, ya, tasbih 9 wali, dan daun kelor pantai selatan itu. Oh, itu luar biasa kalau untuk dipakai sendiri ataupun untuk sahabat-sahabat saya yang di luar sana. Iya, betul. Begini, Gus Rip, kita bisniskan aja. Sedangkan di luar sana, wih, luar biasa harganya, karena dahsyatnya itu luar biasa juga. Maksud kamu apa? Bisnisan gimana maksudnya? Nah, jangan sampai ketahuan sama Ustadz Raden Sawal. Harganya di luar sana, Gus Rip, ratusan juta. Nah, kayak leontin ya, dan cincin Bunda Ratu itu dicari orang di luar sana. Nah, media-media saktinya itu. Oh, jadi kamu nih suruh saya menjual diam-diam tanpa ketahuan Raden Sawal gitu. Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Perbuatan tidak baik, Matangin. Itu bukan hak saya. Memang betul bukan hak kamu, tapi kamu kan bisa. Kamu kan tiap hari, kamu kan sahabatnya Raden Sawal, kan tahu media-media saktinya. Ambil, kasihkan sama saya, nanti saya bisniskan di luar sana. Harganya cukup lumayan mahal harganya. Ya. Gini, kalau untuk seperti itu saya keberatan Matangin. Kamu kan tobat. Ya maksudnya kamu kan menuruti apa perintah Raden Sawal dan juga mau istiqomah. Kenapa kamu harus seperti itu? Kan Raden Sawal tidak tahu. Jangan bodoh ya. Hidup ini jangan bodoh. Di luar sana harganya cukup mahal karena wasiatnya itu luar biasa. Gini ya, Matangin ya. Kenapa media-media sakti milik Raden Sawal itu selalu dilindungi, selalu dipertahankan agar tidak diambil oleh preman-preman ya, karena direbutkan. Karena itu ya, didoakannya itu sangat payah sekali, Matangin. Jadi setiap hari Jumat itu selalu media-medianya selalu didoakan, obat-obatnya itu kayak semacam madu sakti, daun kelor, itu didoakan khusus. Saya tahu tiap malam Jumat 40 Jumat itu tidak telat mendoakan media-media saktinya itu. Iya, makanya alhamdulillah banyak terbukti yang penyakitnya tidak sembuh dengan media sakti Raden Sawal. Alhamdulillah sembuh, diangkat penyakitnya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya akan selalu menjaganya. Kamu ini gimana, Gus Rip? Jangan bodoh, jangan kolot. Kau ini gimana sih? Kau sahabat Raden Sawal, justru Raden Sawal tidak ada dan tidak mendengar. Tolonglah ambil media-medianya itu, nanti ku ganti dengan uang ratusan juta. Nah, kita bisniskan saja. Nah, kamu ini sebenarnya mau tobat atau mau cuma akal licik kamu aja sebenarnya, Matangin? Kau ini nggak ngerti, Gus Rip. Hidup ini perlu duit. Sedangkan di luar sana, ya, di Ternate, Malaysia, di Sarawak, di Sulawesi, di Surabaya, Bandung, dan di Jakarta, di situ harganya cukup lumayan mahal. Dan wasiatnya dari cincin Bunda Ratu, liontin, cakra Prabu Siliwangi itu, dan racikan daun kelor selatan itu, nah itu dibutuhkan di sana untuk membantu sahabat-sahabat kita di sana. Dulu, kamu nih
mau benar-benar tobat atau kamu ini mau sengaja mengambil mustika punya Raden Sawal sebenarnya? Saya kurang yakin kamu ini tobat nih, Mas. Saya tobat. Saya tidak percaya. Insaf ya. Cuman kan kamu kan sahabatnya Raden Sawal, sahabat dekat. Siang malam. Jadi kan berhubung tidak ada Raden Sawal. Nah, kita media saktinya Raden Sawal tuh kita bisniskan gimana? Nah, sudah saya banyak duga. duit kau nanti. Sudah saya duga matangin. Saya ini kurang percaya 100% kamu ini tobat. Aduh. Gimana Gus Surip? Diajak bisnis cari uang gede, kau menolak. Tanpa sepengetahuan Raden Sawal, kau akan berduit. Kamu ini memanfaatkan Raden Sawal. Ya bukan manfaatkan itu Gus Surip. Kita ini mencari duit besar. Nah, kau bisa membangun pondok yang lebih mewah, yang permanen. Nah, tanpa sepengetahuan Ustadz Raden Sawal. Licik sekali kamu matangin pikiran kamu itu. Saya tidak sangka kamu seperti itu matangin. Hidup ini perlu duit Gus Surip. Jangan kolot, jangan bodoh kau. Raden Sawal itu sahabat kamu. Kamu siang malam dengan dia. Ya saya jadi tahu. media saktinya itu. Iya, saya tahu. Kayak Liontin itu Cakra Prabu Siliwangi dan cincin Bunda Ratu itu sangat hebat itu dahsyatnya, wasiatnya itu. Bisa mengobati, bisa menolong orang, bisa untuk dagang, serbaguna. Itu wasiatnya. Jadi harganya cukup mahal di luar sana. Saya ada pesanan dari daerah Sarawak Malaysia di sana, di Ternate, di Kuaisi. Di situ banyak orang yang membutuhkan. Apalagi di daerah Surabaya sini, Sulawesi. Banyak merayu saya, tolong ambilkan, kau dapatkan media saktinya Raden Sawal. Karena dahsyat itu, luar biasa. Jadi kamu ini ada maksud tujuan yang sangat tidak baik dengan Raden Sawal makanya. Ya tujuan saya itu untuk mendapatkan media saktinya Raden Sawal itu. Dan aku bisniskan di luar sana, lebih mahal harganya. Nah, cukup luar biasa. Sangat karena keterlaluan orang sekali tahu kamu ini matangin. Wasiat dan dahsyatnya media saktinya Raden Sawal itu. Sudahlah matangin. Percuma kamu menghasut saya. Sudah berapa kali kamu menghasut saya, tapi saya tidak akan pernah untuk melakukan seperti itu. Kau akan kaya. Apapun bisa kau beli. Kau bisa ngebeli gadis-gadis cantik, uang banyak, emas batangan. Emas kau itu berderet-deret. Karena bisnis ini hebat, media saktinya Raden Sawal itu luar biasa. Nah, pikirkanlah, jangan lama-lama pikirkan. Lah oke, ambil lah. Nah, saya kan udah sering ngomong sama kamu matangin, saya tidak akan pernah untuk mengkhianati saudara saya, teman saya. Bodoh Raden kau Sawal ini. itu. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang kolot. Hidup ini perlu duit. Seperti itu ya. Iya. Nanti saya akan ceritakan ini semua kepada Ustadz Raden Sawal. Jangan sampai kau ceritakan. Cari mati kau kalau kamu cerita. Karena saya emang tidak percaya kamu tuh benar-benar taubat dan istiqomah. Saya tidak percaya. Gus Surip, hidup ini perlu duit. Liontin dan cincin Bunda Ratu itu sangat mahal harganya. Kamu nih manfaatin Ustadz Raden Duit Sawal banyak ternyata. Duit banyak. Kutukar dengan duit, maharnya berapa kau minta. Asal kau dapatkan. Kamu tidak ada kapok-kapoknya. Kamu seharusnya bersyukur, tangan kamu sudah disembuhkan. Betul, saya bersyukur. Tapi kan tujuan saya media saktinya Raden Sawal itu akan kumiliki. Akan kubisniskan di luar sana. Gimana? Kamu ini bisa kasih hati malah seperti itu. Mat angin ini sudah berpetualang, lang-lang buana di luar sana. Ternyata harga media saktinya Raden Sawal itu sangat luar biasa, dibutuhkan sahabat-sahabat saya di luar sana. Nah, jadi kamu ini pura-pura tobat di depan Ustadz Raden Sawal, ya? Ya ada tujuan saya. Bertobat saya ada tujuan. Astagfirullahaladzim, saya tidak nyangka. Pikiran kamu ini selicik itu matangin. Sudahlah, Gus, nggak usah kau munafik. Hidup ini perlu duit. Akan kukasih uang ratusan juta kau bila kau berhasil mengambil media saktinya Raden Sawal itu. Terutama 2, Liontin Cakra Prabu Siliwangi dan cincin Bunda Ratu itu. Tolong itu ambil. Kau akan kukasih uang berapa?
50 juta, 100, 150 juta, 200 akan ku kasih kau. Karena itu sangat dibutuhkan. Karena wasiatnya luar biasa di luar sana. Bisa mengobatin orang yang sudah mau mati, bisa hidup lagi, bisa sehat lagi. Orang lumpuh bisa hebat, bisa pulih lagi. Pikiran kamu nih, kemarin tangan saya patah remuk, dengan diobati media-media saktinya Raden Sawal, pulih lagi nih. Ya seharusnya kamu itu bersyukur, berterima kasih. Tapi kenapa kamu mengkhianati dia, Matangin? Bukan saya nggak terima kasih bersyukur, karena saya ada tujuan. Nah, ya tujuan kamu kan tidak baik itu. Apa yang tidak baik? Baik bagi saya, terserah bagi dia, bagi kau. Itu kan sudah tidak baik, Matangin. Kamu tuh pura-pura tobat di depan Ustadz Raden Sawal. Ternyata kamu tuh menginginkan media-media Raden Sawal. Jangan bodoh hidup ini. Mahal media-medianya itu di luar sana, ratusan juta. Saya butuh itu. Kawan-kawan saya di sana mesen semua. Tolong, Manangin, ambilkan liontin Prabu Siliwangi dan cincin Bunda Ratu itu. Kubayar 200 katanya. 200 Sudah, juta. Matangin. Saya akan ceritakan ini semua kepada Raden Sawal. Ternyata kamu nih pura-pura tobat dan ingin memanfaatkan Raden Sawal. Kalau kau sampai menceritakan ini dengan Ustadz misterius Raden Sawal, kau cari mati kau. Alhamdulillah. Ya Amar penguasa alam kegelapan, bantulah Manangin untuk membunuh Ternyata kamu ini sudah mempunyai keilmuan lagi, Matangin. Saya curiga kepada kamu ini. Saya memang sudah. Kamu keluar dari padepokan itu kemana, saya tanya? Saya menemuin Pati Geni, bopo guru saya. Bukannya keilmuan kamu itu sudah dicabut oleh Raden Sawal? Tapi kenapa kamu mempunyai keilmuan tenaga dalam lagi, Matangin? Nomor satu kau perlu tahu, Gus Rip. Saya memegang batu merah delima cap Prabu Siliwangi. Dan ilmu saya dicabut oleh Ustadz misterius si Pisang Rejang. Saya minta bantuan dengan guru Pati Geni, telah disalurkan kembali. Oh, jadi kamu ini keluar dari padepokan ini, bertemu dengan saya di sini, habis menemui Raja Iblis itu. Siapa? Pati Geni. Pati Geni. Iya. Ternyata kamu dikasih ilmu lagi. Iya. Pantesan kamu bercicilan, Matangin. Kalau kau sampai ngasih tahu informasi ini dengan si Ustadz Raden Sawal, si Pisang Rejang, kau cari mati kau. Jelas, saya jelas mau ngasih tahu semua ini. Karena dia tuh sahabat saya. Dia orang baik. Memang betul dia orang baik, sahabat kau, Gus Urip. Kamu tahu sendiri kan, Ustadz Raden Sawal itu sudah menyembuhkan tangan kamu. Betul, saya tahu. Coba lihat, dia betapa baiknya, betapa tulusnya menerima kamu untuk tobat. Tapi ternyata kamu seperti ini. Jangan bodoh kau, Surip. Astagfirullahaladzim. Kau akan kukasih uang ratusan juta dengan media sakti dia. Kau nanti kau menolak. Jangan sampai dia tahu. Kalau dia sampai tahu, kubunuh kau. Kubunuh kau. Jadi kamu mengacam saya, Matangin? Iya. Karena informasi ini jika sampai Ustadz Raden Sawal akan tahu dengan informasi ini, kau akan kubunuh. Kau ini, ini kalau kena ini patah geraham kau. Sombong sekali kamu. Baru dikasih ilmu sama Pati Geni sudah sombong seperti itu. Saya sudah sehat, sudah kuat. Ternyata kamu ini benar-benar licik. Biadab. Cuma segitu kemampuan kau. Kamu pura-pura baik di depan saya dan pura-pura baik di depan. Jangan banyak bicara. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Awas ya, aku akan datang lagi. Akan membunuh kau. Saya akan kasih tahu semua ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sahabat-sahabat ya. Ternyata mata angin ini mempunyai rencana yang sangat biadab sekali, sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim. Ini tidak bisa dibiarkan, sahabat-sahabat ya. Saya harus ngasih tahu kepada Raden Sawal tentang semua ini. Ternyata mata angin itu memanfaatkan sahabat-sahabat untuk mengambil media-media sakti milik Raden Sawal, termasuk cincin Bunda Ratu dan juga media-medianya. Astagfirullahaladzim.
Ini tidak bisa dibiarkan, kita harus kasih tahu semua ini kepada Raden Sawal. Padahal kurang apa coba Raden Sawal itu ya? Dia udah menyembuhkan tangannya Mat Angin. Dia sudah percaya kalau Mat Angin itu tobat. Dia ngasih kesempatan, tapi dia ternyata seperti itu. Ternyata dia ini licik, sahabat-sahabat. Kita harus ngasih tahu kepada Ustaz Raden Sawal, sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak, sahabat-sahabat ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.